Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar, berfungsi sebagai ukuran letak data atau tendensi sentral. Rumus letak persentil itu Pn sama dengan N atau per 100 kali N. N sama dengan persentil ke N sama dengan jumlah data, contoh P5, P25 dengan P50. Contoh perhitungan P ke-5. Langkah perhitungan P5 pada data berkelompok. 1. Tentukan letak P sama dengan 5 per 100 kali 5. 2. Gunakan tepi kelas bawah atau TKB dan frekuensi kumulatif sebelumnya. Yang ketiga, terapkan rumus P5 sama dengan TKB plus 5N per 100 PKhum per F kali I. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya membahas tentang cara persentil ke-25 atau biasa yang disebut dengan P25. Dalam statika data kelompok, bayangkan kita punya sekelompok data yang sudah diurutkan dari yang terkecil dan dari yang terkecil ke terbesar. Persentil adalah cara untuk membagi data tersebut menjadi 100 bagian yang sama besar, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita yaitu Inka. Jadi, kalau kita mencari P25, kita ingin mencari nilai di titik 25% dari total seluruh data. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama bisa mencari posisi letak data. Sebelum menghitung nilainya, kita harus tahu dulu di mana letak P25 ini berada. Rumusnya, letak P25 sama dengan 25 per 100 dikali N. Artinya, kita kalikan 25% dengan total jumlah seluruh data atau yang disebut di dalam rumus itu N. Hasilnya akan memberitahu kita ada di baris atau urutan keberapa nilai tersebut. Yang kedua, itu bisa menentukan kelas interval setelah tahu urutannya. Misalnya ada di urutan ke-10. Kita lihat tabel atau grafik batangnya, cari kelompok interval mana yang mencangkup urutan tersebut. Disitulah rumah bagi P25 kita. Yang ketiga, itu menghitung nilai dengan rumus. Nah, untuk mendapatkan angka pastinya, gunakan rumus ini. P25 sama dengan TKB ditambah buka kurung 25N per 100 dikurang FK per F tutup kurung X dikali I. Istilah-istilah yang di atas mungkin teman-teman baru dengar. Jadi mungkin saya akan menjelaskan dikit. Yang dimaksud dari TKB itu adalah tepi kelas bawah, batas paling bawah dari data tadi. Biasanya angka terkecil dari kelompok itu dikurangi 0,5. Nah, kalau FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya, jumlah total data yang ada di atas kelompok pilihan kita tadi. Sedangkan F itu frekuensi jumlah data yang ada tepat di dalam kelompok tersebut. Sedangkan I itu panjang interval, jarak atau angka-angka dalam satu kelompok. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali pemaparan materi masuk ke perhitungan persentil ke P50. Dalam statistika, P50 dikenal sebagai persentil ke-50. Secara konsep dan fungsi, P50 itu memiliki karakteristik yang sama dengan median, yang mana definisi P50 adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian sama besar. Posisi terletak tepat di tengah-tengah distribusi data. 50% data berada di bawah nilai P50 dan 50% lainnya berada di atas nilai P50. Oleh karena itu, P50 merupakan ukuran letak data atau ukuran terretensi sentral atau pemusatan data yang sangat penting. Nah, secara umum, letak persentil dirumuskan sebagai P atau N sama dengan N per 100 dikali N, yang dimana N adalah urutan persentil dalam hal ini 50, sementara N adalah jumlah total data. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya, hitung posisi kumulatif P50 itu menggunakan rumus letak P50 sama dengan 50 per 100 dikali N. Cari kelas interval yang membuat letak P50 tersebut. Caranya dengan melihat frekuensi kumulatif atau Fkum
Yang mana kelas P50 adalah kelas di mana letak P50 berada. Nah, yang ketiga yaitu gunakan rumus interpolasi linear untuk menemukan nilai tepatnya, yaitu P50 sama dengan TKB plus 50N per 100 dikurang F kum per F dikali I, yang mana TKB itu tipe kelas bawah atau batas bawah nyata dari kelas di mana P50 berada. Sementara N adalah jumlah total seluruh data dan F kum adalah frekuensi kumulatif sampai dengan kelas tepat sebelum kelas P50. Sementara F adalah frekuensi pada kelas tempat P50 berada dan I adalah panjang interval kelas. Kesimpulannya adalah P50 adalah indikator utama untuk mengetahui nilai tengah suatu kumpulan data, terutama ketika data berdistribusi normal pada data berkelompok. Perhitungannya yang tidak bisa sekadar melihat tengah interval, melainkan harus melakukan interpolasi menggunakan rumus P50 sama dengan TKB plus 50N per 100 dikurang F kum per F dikali I untuk mendapatkan nilai yang presisi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai variabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis variabilitas. Yang pertama itu ada range, atau jangkauan, selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Terus ada mean, deviasi, dan standar deviasi, yaitu rata-rata simpangan dan ukuran dispersi paling andal. Terus ada varian dan z-score, yaitu kuadrat simpangan baku dan jarak nilai dalam satuan SD, standar deviasi. Nah, apa itu standar deviasi? Itu adalah ukuran dispersi paling andal karena memperhitungkan semua nilai data. Standar deviasi mengukur rata-rata jarak setiap nilai dari mean, memberikan gambaran seberapa tersebar data dari pusatnya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu nilai standar z-score. Z-score mengukur jarak nilai dari mean dalam satuan standar deviasi. Fungsi utamanya adalah membandingkan data dengan satuan berbeda. Contoh, seorang mahasiswa memperoleh nilai 75 di metode penelitian MEN 70, SD sama dengan 25 dan nilai 80, statistik MEN 75, SD 10. Metode penelitian sama dengan 1,0, sedangkan skor statistik kesimpulan normal lebih baik di metode penelitian. Ada uji korelasi memahami hubungan variabel, prosedur hipotesis. Nah, di sini apa yang diuji? Jadi metode ini digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Misalnya hubungan antara lama belajar dengan nilai ujian. Syaratnya data tersebut harus berupa angka pasti, skala, interval atau rasio. Yang kedua itu bagaimana cara membandingkannya? Setelah kita menghitung nilai korelasi atau yang digambar itu bisa disebut dengan RE, kita harus membandingkannya dengan ada statistik yang disebut R-table. Biasanya menggunakan tingkat kesalahan signifikansi sebesar 5% atau 1%. Yang terakhir, apa kesimpulannya? Nah, yang ini adalah bagian penentu pengambilan keputusan. Jika R terhitung lebih besar daripada R-table, artinya ada hubungan yang signifikan, hipotesis 0, ditolak, yang berarti hubungan tersebut nyata, bukan kebetulan. Tetapi, jika R hitung lebih kecil daripada R-table, artinya tidak ada hubungan yang cukup kuat antara kedua hal tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.